rumus char, unichar, dan Unicode. Mari kita pelajari bersama, hanya di channel YouTube Michael Ardiansyah. Sebelum memulai pembahasan, bagi yang pertama kali berkunjung ke channel ini, alangkah baiknya jika Anda menekan tombol subscribe terlebih dahulu, untuk mendukung channel YouTube Excel kami agar bisa terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi ya di channel YouTube Michael Ardiansyah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi char, unichar, dan Unicode. Kita akan bahas satu persatu dan nanti kita akan beri sebuah contoh bagaimana cara menggunakan ketiga rumus tersebut. Oke, sekarang kita akan bahas yang pertama, yaitu fungsi char. Fungsi char termasuk dalam kategori fungsi teks di Excel. Fungsi char ini berfungsi untuk menampilkan karakter dari suatu nomor tertentu. Nilai yang dihasilkan dari rumus ini adalah karakter default dari sistem operasi komputer yang kita pakai. Oke, sintaksnya yaitu sama dengan char number. Jadi untuk rumus char ini harus diisi angka. Dan juga ada catatan bahwa nomor yang bisa ditampilkan dengan rumus char ini berkisar antara 1 sampai 255. Jadi di luar angka tersebut akan memunculkan error value. Misal kita pakai 0 atau negatif, ataupun di atas 255, nanti akan menampilkan error value. Karena kisaran dari rumus char ini hanya angka 1 sampai 255. Oke, artinya gini ya. Jadi dalam sebuah sistem operasi itu ada namanya karakter lah. Karakter itu ada urutannya masing-masing. Urutan pertama yaitu karakter apa, urutan kedua karakter apa, dan seterusnya. Oke, sebagai contoh, saya menggunakan sama dengan char 65. Berarti karakter ke-65 dari char ini apa gitu. Maka hasilnya adalah A. Tuh. Contoh yang kedua, sama dengan saya pakai rumus teks ya, baris pertama dan char 10 dan baris kedua. Char 10 akan menghasilkan karakter enter. Jadi hasil yang akan ditampilkan seperti ini. Loh, kok nggak ada enternya? Nah, untuk menampilkan enter, maksudnya nanti untuk menampilkan hasil dari rumus ini, kita perlu mengaktifkan wrap text terlebih dahulu. Jadi setelah diaktifkan wrap text-nya, akan ada baris kedua seperti ini. Oke, sampai di sini mungkin sudah jelas ya pembahasan dari rumus char. Yang kedua kita akan bahas fungsi unichar. Fungsi unichar adalah fungsi yang digunakan untuk mengembalikan karakter Unicode yang dirujuk oleh nilai numerik yang diberikan. Sintaksnya sama dengan fungsi char. Nah, terus apa bedanya? Nah, kalau misalnya rumus char ini dia akan menampilkan default dari sistem operasi yang kita pakai, sedangkan fungsi unichar ini akan lebih luas. Angka yang diperlukan tidak hanya sampai 255 saja, bahkan bisa lebih dari 1 juta. Contoh, saya akan menampilkan unichar 128578, maka hasilnya akan seperti icon smile. Oke, sorry ini belum diedit. Ini fungsi Unicode. Fungsi Unicode adalah kebalikan dari fungsi unichar, yaitu mengembalikan berdasarkan karakter pertama dari teks yang diberikan. Jadi kalau misalnya unichar ini tadi
Unichar, angka, menghasilkan suatu karakter. Nah, kalau Unicode ini kebalikannya. Unicode, teks, jadi dia mengembalikan ke angka itu. Dia adalah angka keberapa, urutan keberapa. Jadi sintaksnya adalah Unicode, teks. Contoh, Unicode A, hasilnya adalah 65. Atau Unicode RD, hasilnya tetap 65. Kenapa? Karena yang dibaca hanya karakter pertama. Dia akan mengabaikan karakter selanjutnya. Meskipun itu panjang atau 2 karakter atau lebih akan ditinggalkan. Hanya yang dibaca karakter pertama saja. Oke, jika referensi teksnya itu berasal dari sel lain, misal yang saya pakai di sini sel 83, maka saya menggunakan rumus Unicode B83. Maka hasilnya adalah 125878. Jadi saya membaca Unicode daripada icon smell tersebut. Oke, jadi sampai di sini mungkin penjelasannya. Jadi dari ketiga rumus ini dapat disimpulkan bahwa char adalah rumus yang digunakan untuk menampilkan suatu karakter yang hanya default dari sistem operasi yang kita pakai. Bisa saja nanti berbeda antara sistem Windows dengan sistem Macintosh. Dan rumus char ini hanya berkisar antara 1 sampai 255 angka saja. Sedangkan Unichar itu lebih luas jangkauannya. Dan Unicode adalah kebalikan untuk menampilkan nomor dari Unichar tersebut. Oke, kita akan bikin kamus ya, biar nggak ribet. Jadi saya sudah sediakan nomor 1 sampai 255. Berikut nanti saya tambahkan 256 sampai 260. Saya langsung loncat 1000, 2000, 1 juta, 1.114.000, 1.109. Kenapa? Karena yang setelah saya cari, ini angka terakhir atau angka terbesar dari Unichar. Di atas ini sudah not available, tidak tersedia. Jadi kalau misalnya kita pakai Unichar, char atau Unicode angka 0, maka error value. Oke, saya akan masukkan rumus char. Saya akan menampilkan rumus char A4. Maka hasilnya seperti ini. Dengan ini saya akan masukkan rumus Unichar A4 juga, enter, sama. Tekan Unicode, saya akan mengembalikan Unicode dari Unichar. Apakah sesuai dengan nomor yang disebutkan ini atau tidak? Oh, sesuai. Oke, kita langsung kopikan saja ke bawah. Biasanya kita tarik, tapi cukup diklik 2 kali di tanda plus ini. Dia akan turun. Inilah hasilnya. Kosong ini kadang bukan berarti kosong, melainkan seperti tab, enter, itu kan termasuk karakter yang tidak tampak. Nah, ini perbedaannya dari char dan Unichar. Kalau char di sini ada, Unichar di sini tidak ada. Sama ya. Oh, per mil. Apa ini angka simbol-simbol atau seperti ini. Sampai di sini juga
sama 255 terakhir daripada unit char. Sedangkan di atas itu value. Kalau unit charnya sampai 255, unit char bisa lebih, bahkan sampai 1 juta lebih. Setelah di atas ini dia akan menghasilkan not available. Oke, sampai di sini kita sudah membahas dari ketiga rumus tersebut. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga tutorial singkat ini bisa membantu dan menambah pengetahuan dari teman-teman semua. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.